Habis segel gereja, Bupati Cantik Purwakarta terciduk goyang ngebor, auto kena azab tersangkut kasus dugaan suap, modiar karma dibayar tuntas. Sangat menyedihkan, padahal potensi Purwakarta sangat luar biasa, tetapi karena dipimpin oleh orang yang bisa disebut dengan tidak layak atau tidak bisa menjaga warisan legasi dari Kang Deddy, citra Purwakarta sekarang bergeser. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Apalagi seorang bupati, kalau kita kembali misalnya kepada peraturan Menteri Bersama nomor 9 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 poin E. Hari Kamis sore ya, hari Kamis sore, dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan beribadatan maupun aktivitas yang lainnya. Usai aksi viral, Bupati Purwakarta Anne Retna Mustika menyegel tempat ibadah gereja beberapa waktu lalu, kini mantan istri Deddy Mulyadi tersebut kembali viral setelah kedapatan berjoget di sebuah konser musik. Anne dengan lantang menyegel serta menyaksikan pembongkaran gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS yang berlokasi di Desa Cikelem, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Aksi pembongkaran tersebut diduga lantaran belum memiliki izin resmi membangun rumah ibadah 2 April. Menurut dia, penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah atau dengan sebutan SKB 2 Menteri. Bupati Anne berharap agar penutupan atau penyegelan bangunan tersebut tidak disalahpahami atau sengaja disalahartikan, sebab yang ditutup bukanlah tempat ibadah, melainkan sebuah bangunan tak berizin. Namun, seperti dipantau holopis.com dalam sebuah unggahan di TikTok @danjukjaran5, Kamis 6 Maret, akun tersebut sempat membagikan kembali video viral aksi joget Anne Retna. Video tersebut telah ditonton lebih dari 4 juta pengguna TikTok dengan 14.000 lebih komentar. Berbusana serba biru serta memegang telepon genggam, mantan istri Deddy Mulyadi tersebut asik berjoget sambil melompat-lompat. Warganet pun tak tinggal diam. Mereka turut berkomentar atas aksi sang bupati. Banyak yang tak menyangka dengan tingkah laku yang ditunjukkan sebagai seorang bupati. Selain itu ada pula warganet yang tetap mendoakan yang terbaik bagi sang bupati meski telah menutup tempat ibadah gereja. Tak hanya itu, sebagian besar warganet menganggap bahwa Anne merupakan seorang pemain lama lantaran kedapatan asyik berjoget ria. Kata Ed Shirley Pang, Tuhan Yesus memberkati Nubo biar Tuhan yang berkehendak. Tapi ya begitulah, biarkan Kang Segel berjoget ria. Jangan diganggu. Kalau diganggu rumah kalian bakal digusur. Dia seperti menikmati dan tak merasa bersalah sama sekali. Tapi entah ini karma atau bukan, ternyata Bupati Purwakarta Anne Retna Mustika diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait dugaan kasus gratifikasi atau suap yang dilakukan 24 anggota DPRD Purwakarta. Anne mendatangi Kejari Purwakarta bersama Sekda Purwakarta Norman Nugraha 15 Februari 2023. Seperti dilansir dari Tribun Jabar, Anne dan Norman diperiksa selama 3 jam dari pukul 9 hingga pukul 12. Anne mengakui dirinya bersama Sekda diperiksa terkait dugaan gratifikasi anggota DPRD Purwakarta. Kasus dugaan suap tersebut mencuat sebagai buntut dari aksi boikot anggota DPRD terhadap rapat paripurna pembahasan APBD Purwakarta 2021, Senin 12 September 2022 silam. Kepala Seksi atau Kasih Intelijen Kejari Purwakarta, Fabrianto Ari, menyatakan pemeriksaan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta sebagai bagian dari pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Kalau orang Jawa bilang wong nandor bakal ngunduh, orang menanam pasti menuai. Dan apa yang ditanam oleh Bupati Purwakarta adalah bukti hasil perilakunya yang semena-mena kepada warganya sendiri. Ia terlalu rasis dan diskriminatif, tak bisa menghargai perbedaan antar umat beragama. Langkah Bupati ini memang tak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang mengayomi. Memang sangat memalukan ya, ibadah itu hak setiap umat beragama. Padahal ibadah tak mengganggu orang lain, tidak menghalangi jalan, tidak gaduh, tapi disegel dengan alasan izin, yang mana izinnya sendiri sering jadi polemik berkepanjangan. Tak ada izin karena mereka pasti kesulitan soal izin, ini siklus lingkaran yang tidak ada akhir.
Mau ibadah harus ada gedung, dan gedungnya harus ada izin. Tak ada izin, siap-siap disegel dan dihentikan. Mau urus izin berbelit-belit, mirip benang kusut, lama, dan bertele-tele. Bahkan terkesan dihalangi, dan belum lagi ulah kelompok intoleran. Miris melihat oknum di negara ini yang masih saja alergi dengan ibadah umat lain. Kapan majunya negara ini kalau urusan agama dan ibadah terus diributkan tidak pada tempatnya? Seolah meributkan ibadah umat lain adalah syarat untuk meraih kesejahteraan dan kemajuan. Bagaimana menurut Anda? Jelas lawan perintah Presiden Jokowi. Ane Ratna Mustika, Bupati Purwakarta, segel gereja. Netizen berang, jangan jadi budak ormas demi popularitas politik. Hari Kamis sore ya, hari Kamis sore, dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan beribadatan maupun aktivitas yang lainnya. Kebebasan beragama. Ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Kenapa di era pemerintahan Jokowi ini malah tambah banyak persekusi rumah ibadah? Apa Jokowi itu tidak tegas kepada kelompok perusak yang mengatasnamakan agama? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bertambah banyak setiap ada berita terjadinya persekusi orang yang sedang beribadah. Alasan yang biasa digunakan adalah karena gedung yang digunakan sebagai tempat ibadah tidak memiliki izin. Padahal umat Kristen sudah bertahun-tahun mengurus perizinan, tapi selalu saja ada alasan untuk menolaknya. Penyegelan rumah ibadah di Kabupaten Purwakarta menuai banyak reaksi beragam di media sosial. Hal tersebut lantaran menyoroti sikap pemerintah Kabupaten Purwakarta yang telah melakukan penyegelan sebuah padepokan yang digunakan sebagai rumah ibadah di Desa Cigelam, Kecamatan Babakan, Cikau, Purwakarta. Penyegelan rumah ibadah di Purwakarta itu sontak menjadi perbincangan warganet. Seperti yang diungkapkan akun Twitter @ch_kotima2. Menurutnya, seharusnya pemerintah membiarkan jemaat tersebut beribadah sembari mengurus izin, jangan malah sebaliknya. Selain itu, John Sitorus @miduk17 mengomentari sikap Ane Ratna Mustika yang dianggap berat sebelah hanya karena popularitas politik. Ia berkata, silakan segel semua gereja yang tidak memiliki izin yang sah sesuai SKB 2 Menteri. Tapi jangan hanya berani menyegel gereja saja. Tindak tegas semua rumah ibadah yang tidak punya izin. Jangan jadi budak ormas hanya demi popularitas politik. Sebelumnya, diberitakan penutupan tempat ibadah anggota Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS Purwakarta dilakukan oleh Pemkab Purwakarta Minggu 2 April dengan alasan tidak memiliki izin resmi dan telah menimbulkan keberatan warga setempat. Menurut Ane Ratna Mustika, selaku Bupati Purwakarta, rumah ibadah tersebut telah dilakukan pengecekan, tidak memiliki izin baik untuk kegiatan peribadatan. Bupati Purwakarta juga mengatakan, sekiranya pemilik gedung tersebut harus segera mengurus perizinannya. Ane juga menyebut, aturan khusus yang mengatur hal itu tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri. Lagi-lagi ada kejadian seperti ini. Memang ada aturan soal pembangunan tempat ibadah, tapi sebagai seorang pemimpin harusnya mempermudah pihak atau umat lain membangun tempat ibadah. Jangan malah dipersulit dengan dalih pemilik gedung belum mengurus perizinan, tapi malah membela umatnya sendiri. Jika ini tidak segera selesai dan masih dengan alasan yang sama dan itu saja, maka bisa dipastikan Bupati Purwakarta sudah menjadi ormas-ormas tertentu yang dengan tegas menolak adanya gereja. Sikap Bupati Purwakarta ini sangat memprihatinkan. Masa seorang pejabat publik kalah dengan tuntutan massa?
Massa negara diatur oleh sekelompok massa yang intoleran. Massa negara tidak bisa menjamin kebebasan beribadah segenap warganya. Seharusnya, Bupati sebagai wakil negara di Purwakarta berani menegakkan hukum yang berlaku dong. Kalau memang ada dokumen yang kurang, seharusnya dibantu sesuai dengan peraturan yang ada. Bukannya membantu tapi justru ikut menyetujui aksi penolakan pembangunan gereja dengan membubuhkan tanda tangan. Sama saja Bupati Purwakarta seolah berkata walau dokumen lengkap tetap tidak akan ada izin karena ada aksi penolakan dari warga. Ini tidak bisa dibenarkan. Kalau melihat panasnya kasus ini, kemungkinan besar sang Bupati tak sanggup menahan tekanan. Dalam kasus sensitif seperti ini, lebih mudah main aman dan ikut arus mayoritas meskipun tak sesuai aturan dan konstitusi. Ketimbang makan tidak tenang, tidur tidak nyenyak. Lebih baik ikut arus mayoritas ketimbang taat konstitusi. Apakah pemimpin begini yang dipilih rakyat? Sungguh memalukan. Dulu ada isu Islamofobia kan? Banyak yang bikin panggung lewat isu ini. Bahkan ada gerakan nasional anti-Islamofobia. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Ada gereja mau dibangun langsung ditolak, di demo berjilid-jilid. Bahkan pemimpin daerahnya diancam, dipaksa jadi tukang endorse. Apakah itu mencerminkan Islamofobia atau Kristenfobia? Atau jangan-jangan bagi mereka, menolak gereja itu adalah bukan Kristenfobia? Pemimpin daerah semacam ini harus dievaluasi. Dia nggak bisa hadir untuk mengayomi seluruh warga masyarakatnya secara adil. Dia juga tidak bisa menjamin kebebasan beragama di wilayahnya. Jangan sampai pemangku jabatan publik di wilayah tertentu justru menjadi sumber intoleransi. Presiden Jokowi pun sudah mengingatkan para kepala daerah soal hak mendirikan tempat ibadah. Pasalnya, ia terus mendengar kabar bahwa warga kesulitan dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Jokowi menegaskan, kebebasan untuk beribadah ini telah dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dengan demikian, konstitusi ini tak boleh kalah dengan sebuah kesepakatan. Kata Jokowi, mumpung ketemu bupati dan wali kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama, ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan beragama dan beribadah. Kata Jokowi, 17 Januari 2023 silam. Jokowi pun meminta agar setiap kepala daerah memahami hal tersebut. Jadi bagaimana menurut Anda?